Apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tiga pencuri gasak uang jutaan rupiah di salah satu agen gas di Kabupaten Tangerang. Pohon kelapa roboh timpa rumah kontrakan, seorang wanita luka parah. Mayat wanita ditemukan di aliran sungai Kota Tangerang Selatan. Inilah rekaman kamera CCTV yang merekam pencurian di salah satu agen gas LPG dan jasa pengiriman di Jalan Ahmad Yani, Sukasari, Kabupaten Tangerang. Pelaku 3 orang, 2 diantaranya berboncengan menggunakan motor, berpura-pura menanyakan gas untuk mengalihkan perhatian. Saat bersamaan, seorang pelaku dengan santai memasuki toko, kemudian membuka laci yang berisikan uang tunai 7 juta rupiah. Awal mulanya sih saya yang jaga di sini. Terus setelah itu saya ada urusan keluar. Nah, terus istri yang jaga di sini. Ya kejadiannya yang kayak dilihat lah gitu. Pas ada 2 orang katanya mau tanya jual beli gas 3 kilo. Cuma nanyanya di luar, dia nggak mau masuk. Ya terus ya istri kepancing lah keluar. Nah, di situ tanpa sepengetahuan ada yang masuk ke dalam gitu, Pak. Jadi total berapa orang? Itu kayaknya 3 orang. Korban sudah melaporkan pencurian ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Waspadalah, pencurian motor semakin meresahkan. Pelaku tidak pandang memilih tempat dan waktu saat beraksi. Seperti yang terjadi di Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Pelaku menggasak sepeda motor yang terparkir di selasar masjid saat pemilik kendaraan sedang melaksanakan sholat maghrib. Pelaku berjumlah 2 orang saling berbagi peran. Satu pelaku turun sebagai eksekutor dan satu pelaku lain menunggu di atas motor sambil melihat situasi. Kurang dari 2 menit, pelaku berhasil membawa kabur motor yang ditinggal pemiliknya sholat. Pemilik kendaraan baru mengetahui motornya hilang usai melakukan sholat. Karena penasaran, pemilik meminta pihak DKM masjid untuk memutar rekaman CCTV. Kejadian saya kan sebelum adzan saya adzan dulu. Nah setelah itu kan untuk melaksanakan sholat maghrib ya kan, sholat fardu. Begitu istilahnya kan namanya masjid pinggir jalan ya kan, saya nggak tahu orang yang mananya gitu. Jadi saya sudah melaksanakan sholat maghrib, terus saya selanjutnya melaksanakan sholat sunnah maghrib. Sholat sunnah maghrib. Nah kejadiannya mungkin lagi saya sholat sunnah maghrib. Memang saya mendengar suara ya, kletrek itu kan orang, cuman saya kan namanya lagi sholat. kalau pelaku terlihat di CCTV masjid ya? Nah pelaku setelah itu kan saya minta keterangan dari ada nggak sih di sini CCTV ya. Ternyata ada kan gitu. Korban belum melaporkan kejadiannya ke pihak kepolisian lantaran masih menyiapkan dokumen kendaraan. Korban pun berharap motor miliknya bisa kembali. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sejumlah pemuda yang kerap mengatur lalu lintas secara ilegal di sekitar Jalan Arya Putra, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan diamankan polisi. Sebelumnya polisi sering menerima laporan jika pengatur lalu lintas ilegal atau yang biasa disebut Pak Ogah sering memaksa meminta imbalan uang kepada pengendara yang melintas. Jika tidak, mereka tidak segan-segan meneror mulai dari membentak hingga memukul kendaraan. Bukannya mengurai kemacetan, kehadiran para Pak Ogah ini justru semakin memperparah kemacetan jalan. Biasanya mereka saling bergantian dan berjaga sepanjang hari.
Jajaran Polsek Ciputa Timur mengamankan 5 pemuda yang kedapatan mengatur lalu lintas. Dari tangan para paogah ini, polisi juga menyita barang bukti berupa uang receh hasil pemberian dari para pengguna jalan. Bahkan para paogah ini mengaku uang yang mereka peroleh digunakan untuk membeli minuman keras. Betul. Jadi melalui direct message yang kami terima, pelaku ini memaksa meminta uang, sejumlah uang. Dan itu sangat membuat tidak nyaman. Kembali lagi kepada tugas polisi, memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan, memberikan rasa aman sesuai dengan tupoksinya, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pak, kedepannya Pak, apakah akan dilakukan di tempat-tempat yang menjadi titik kerawanan seperti ini Pak? Kami akan terus masifkan, kami akan melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Polisi pun menegaskan tidak akan memberikan ruang untuk para pelaku kejahatan. Pihaknya juga akan meningkatkan pemantauan di sejumlah titik kemacetan yang rawan dimanfaatkan oleh paogah. Masyarakat pun diimbau untuk segera melapor jika melihat atau menemukan adanya tindakan kejahatan agar bisa segera ditangani oleh kepolisian. Ariel Maranus, Desya Budinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.